Halo Ayah Bunda Hebat, perkenalkan nama saya Niluh Yuni Rusminingsih, saya Kepala Satuan PAUD di TPA Unik Daycare. Di era globalisasi yang serba cepat ini, dunia pendidikan menghadapi tantangan besar. Bagaimana membuat anak tetap tertarik belajar dengan cara yang menyenangkan. Melalui pendekatan Montessori, kami percaya bahwa setiap anak adalah pembelajar alami yang tumbuh melalui eksplorasi, kreativitas, dan pengalaman nyata. Kegiatan ini kami beri tema Melinu, yaitu menumbuhkan literasi dan numerasi pada anak usia dini melalui pendekatan Montessori. Pada awal tahun ajaran, saya dan tim pendidik melakukan asesmen anak usia 3-5 tahun. Hasilnya, banyak anak yang belum memahami angka dan huruf dengan baik, serta cepat kehilangan fokus saat belajar. Mereka lebih tertarik pada kegiatan yang berwarna, konkret, dan melibatkan gerak. Karena itu, kami menghadirkan pembelajaran berbasis Montessori dengan media nyata seperti kartu angka dan gelas huruf, agar anak belajar sambil bermain dengan cara yang menyenangkan. Dalam pelaksanaan kegiatan literasi dan numerasi di TPA Unik Daycare, kami menghadapi beberapa tantangan. Pertama, anak-anak usia 3-5 tahun masih kurang tertarik pada simbol huruf dan angka. Mereka lebih suka benda nyata yang bisa disentuh dan berwarna. Kedua, alat peraga Montessori yang dimiliki masih terbatas, sehingga kami perlu berinovasi dengan bahan sederhana. Ketiga, kemampuan anak dalam satu kelompok sangat beragam, sehingga guru harus lebih sabar dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Selain itu, pengaruh gawai dan hiburan digital juga membuat anak lebih sulit fokus belajar. Terakhir, keterlibatan orang tua masih belum optimal karena sebagian masih menganggap bermain bukan bagian dari belajar. Semua tantangan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus berinovasi, menghadirkan pembelajaran yang konkret, menyenangkan, dan bermakna bagi anak-anak. Kegiatan yang kami lakukan berjudul Mengenalkan Huruf dan Angka dengan cara bermain sambil belajar. Kegiatan ini melibatkan anak usia 3-5 tahun dengan tujuan mengenalkan huruf dan angka melalui pengalaman bermain yang menyenangkan. Buka mulutnya, mana giginya, maju mulutnya, mana senyumnya, bulat mulutnya, itu huruf kotak, A, I, U, E, O. Satu seperti dede, dua seperti dede, tiga burung terbang, empat kuda baik, lima seperti dadu, enam ular melingkar, tujuh tongkatnya pakai, delapan seperti kaca, sembilan belenggu terbang, 10 lidi dan bola. Ini angka-angka yang sudah kuhafalkan. Anak-anak diajak menempel huruf pada gelas plastik, menunjuk dan menyebutkan huruf yang terlihat. Mereka juga membuat huruf dari plastisin, meronce, serta merobek kertas warna-warni untuk melatih koordinasi tangan dan kesiapan menulis. Melalui kegiatan sederhana ini, anak belajar secara alami, memegang, melihat, dan mengucapkan huruf maupun angka sambil bermain. Kita hitung yuk baloknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa baloknya?
Tarik mulutnya. Guru pun semakin kreatif dan sabar menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan anak. Melalui kegiatan ini, saya belajar bahwa anak lebih mudah memahami saat terlibat langsung dalam kegiatan nyata. Anak-anak menjadi lebih fokus, berani mencoba, dan senang belajar huruf serta angka sambil bermain. Halo Seril. Hari ini kita belajar mengenal angka dan huruf. Seril happy hari ini? Happy. Seril, Miss mau tanya. Seril lebih suka belajar pakai stick, Play-Doh atau kartu bergambar? Itu Miss. Play-Doh. Kalau Miss saja belajar sambil bermain Play-Doh, Seril mau lagi? Orang tua mulai sadar bahwa bermain adalah bagian penting dari proses belajar dan ikut mendukung kegiatan di rumah. Anak saya lihat di rumah itu cenderung lebih percaya diri dan mandiri ya Miss, terutama ketika dia sedang saya instruksikan untuk membantu saya di rumah, seperti itu. Kemudian untuk pengenalan simbol huruf dan simbol angka itu dia sudah mulai bisa ngitung sendiri loh Miss. Padahal sebelum saya titipkan di sini anak saya itu kayak pendiam gitu Miss. Sekarang udah bisa kayak ngitung benda mainan yang ada di depannya dia itu ya udah bisa sekarang. Terus kadang-kadang saya juga dengar dia bilang sendiri begini Miss, oh ini mobil ya huruf depannya M kayak gitu Miss. Jadi saya sebagai orang tua itu merasa nyaman ketika tinggalin anak saya kerja dan saya titip di sini, itu anak saya lebih diasah gitu lagi Miss kemampuannya dalam pembelajarannya dia, kemudian etikanya dia, seperti itu Miss. Dan anak saya juga kayak dilatih gitu loh Miss, motorik halus dan motorik kasarnya. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara guru, anak, dan orang tua dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Berdasarkan pengalaman kami selama belajar di TPA UNID Daycare melalui pendekatan Montessori, ada beberapa keberhasilan yang kami lihat seperti anak-anak itu mulai lebih kreatif, lebih mandiri, lebih percaya diri, dan mulai lebih berpikir kritis. Selain itu juga anak-anak menjadi lebih, rasa ingin tahunya itu menjadi lebih meningkat, seperti ketika anak-anak sedang bermain, mereka akan mulai berhitung ada berapa jumlah Lego, ada berapa jumlah bola gitu. Selain itu, ketika kami mengajak mereka untuk bermain Play-Doh, mereka tuh mulai kreatif untuk membentuk beberapa huruf yang sudah kami ajarkan. Huruf vokal seperti huruf A, I, U, E, dan O gitu. Jadi keberhasilan itu sangat terlihat pada anak-anak jika kami mengajak belajar dengan pendekatan Montessori. Melalui kegiatan sederhana ini, kita belajar bahwa setiap anak memiliki cara unik untuk memahami dunia di sekitarnya. Dengan pendekatan Montessori, anak belajar bukan hanya dari apa yang mereka lihat, tetapi dari apa yang mereka lakukan dan rasakan. Huruf dan angka bukan sekedar simbol, melainkan jendela untuk mengenal dunia. Dan di setiap prosesnya, ada peran guru yang sabar membimbing serta orang tua yang mendukung dengan penuh kasih. Kami percaya ketika sekolah, guru, dan orang tua berjalan bersama, maka tumbuhlah generasi yang kreatif, mandiri, dan penuh semangat belajar. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kecil penuh makna dari anak-anak TPA UNID Daycare. Mari terus kita ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, inspiratif, dan bermakna bagi setiap anak.